Siapa yang tidak kenal dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Tapi, tahukah kalian bagaimana perjalanan hidup Sang Maha Guru ini hingga namanya begitu harum di kancah nasional dan internasional? Mari kita selami lebih dalam kisah inspiratifnya. Lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang. Beliau sudah terlahir di lingkungan yang sangat agamis. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pesantren keras. Kakeknya, Kiai Usman, pendiri pesantren Gedang. Bahkan moyangnya, Kiai Sia, adalah pendiri pesantren Tambak Beras. Jadi, darah ulama sudah mengalir deras dalam dirinya sejak lahir. Ibunya, Nyai Halimah, adalah putri dari Kiai Usman. Konon, saat mengandung beliau, ibunya bermimpi bulan purnama jatuh ke dalam kandungannya. Sebuah pertanda bahwa sang anak akan dianugerahi kecerdasan dan keberkahan luar biasa. Dan firasat itu terbukti. Sejak kecil, Kiai Hasyim tumbuh menjadi anak yang haus ilmu. Hingga usia 5 tahun, beliau diasuh oleh orang tua dan kakeknya di pesantren Gedang. Lalu pindah mengikuti ayahnya yang mendirikan pesantren di Keras. Lingkungan pesantren ini membentuk watak beliau yang sangat peduli pada ajaran agama. Bahkan, di usianya yang baru 13 tahun, Kiai Hasyim sudah dipercaya untuk menggantikan ayahnya mengajar para santri. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk anak seusianya. Namun, semangat belajarnya tidak berhenti di situ. Pada usia 15 tahun, beliau memulai pengembaraan intelektualnya dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa dan Madura, seperti pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, hingga pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Setiap tempat menjadi sumber ilmu baru baginya. Tak puas menimba ilmu di dalam negeri, Kiai Hasyim melanjutkan perjalanannya ke pusat peradaban Islam saat itu, yakni Hijaz. Selama 3 tahun, beliau belajar di Makkah. Salah satu guru yang paling berpengaruh adalah Syekh Mahfudz dari Tremas, ulama Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Dari beliaulah, Kiai Hasyim mendalami ilmu hadits hingga menjadi seorang ahli yang diakui. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Dari guru inilah, beliau belajar fikih mazhab Syafi'i. Menariknya, di Makkah, Kiai Hasyim juga bersentuhan dengan pemikiran modern dari Syekh Muhammad Abduh dari Mesir. Beliau memuji rasionalitas Abduh, namun tidak serta-merta menerima semua gagasannya. Kiai Hasyim tidak setuju dengan ajakan Abduh untuk meninggalkan tradisi mazhab. Menurutnya, mustahil memahami Al-Quran dan hadis tanpa memahami keragaman pendapat para ulama dalam mazhab. Baginya, menolak mazhab justru bisa memutarbalikkan ajaran Islam. Sikap Kiai Hasyim terhadap tasawuf juga sangat selektif. Beliau menolak praktik-praktik tarekat yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam murni. Namun, beliau tidak menolak semua bentuk praktik sufi. Hanya yang dianggapnya tidak sejalan dengan syariat. Ketegasannya ini menunjukkan kedalaman ilmu dan prinsip yang beliau pegang teguh. Selain guru-guru dari Nusantara, Kiai Hasyim juga belajar dari ulama-ulama internasional seperti Syekh Sayyid Abu Bakar Shatta dan Syekh Dagistani. Interaksi dengan para intelektual muslim dunia ini semakin memperkaya wawasan beliau. Tak heran, setelah kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren Tebu Ireng, banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan berpengaruh. Otoritas keilmuan Kiai Hasyim Asy'ari tidak diragukan lagi. Murid-muridnya datang dari berbagai negara. Ada Syekh Sadullah Al-Maimani yang menjadi mufti di India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, dan Al-Shihab Ahmad Ibn Abdullah dari Suriah. Dari tanah air, lahir ulama-ulama besar seperti K.H. Abdul Wahab Kasbullah, K.H.R. Asnawi, K.H. Bisri Sansuri, dan masih banyak lagi. Mereka semua menyerap ilmu dari Sang Maha Guru. Puncak pengakuan atas kedalaman ilmunya adalah gelar Hadratus Syekh
yang tersemat di depan namanya. Gelar ini bukan sembarang gelar. Hadratus Syekh berarti Maha Guru. Gelar ini tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga oleh ulama dunia. Konon, gelar ini sudah melekat sejak beliau mengajar di Makkah. Apa syarat untuk mendapat gelar ini? Sangat berat. Menurut Gus Muafiq, seorang Hadratus Syekh harus hafal Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab induk hadis, lengkap dengan matan dan sanadnya. Ini kualifikasi yang jauh lebih tinggi dari gelar-gelar lain. Sebagai perbandingan, gelar Al-Faqih hanya mensyaratkan hafal 2000 hadis sahih. Gelar Syekh mensyaratkan hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan, Al-Alamah, yang berarti sangat alim, hanya disyaratkan hafal seluruh Al-Quran. Kiai Hashim Asy'ari melampaui itu semua. Sekara bahasa hadratu, artinya kehadiran. Jadi, Hadratus Syekh bukan hanya tentang kehadiran fisik seorang syekh, tapi juga kehadiran kedalaman ilmu dan spiritualitasnya yang begitu agung. Di Indonesia tampaknya hanya Kiai Hashim Asy'ari yang menyandang gelar ini dan diakui secara internasional. Inilah bukti betapa luas dan dalamnya lautan ilmu beliau, menjadikannya sebagai ulama yang paling dikagumi di awal abad ke-20. Kisah hidup Hadratus Syekh Hashim Asy'ari adalah cerminan dari semangat belajar tanpa henti, keteguhan prinsip, dan dedikasi total untuk menyebarkan ilmu. Warisan beliau bukan hanya pesantren Tebu Ireng atau organisasi Nahdlatul Ulama, tapi juga teladan agung tentang bagaimana menjadi seorang pembelajar sejati. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladani semangat beliau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.